dari sebuah majelis di Madinah, datanglah sebuah riwayat yang menggetarkan hati. Di tengah kehusyuan sahabat-sahabat Nabi, Rasulullah mulai bercerita tentang misteri alam kubur. Rasulullah dengan mata yang tajam bersabda, malaikat munkar dan nakir akan mendatangi setiap mayit. Mereka tidak datang dengan wajah yang ramah, tetapi dalam bentuk yang menyeramkan, berkulit hitam, bengis, dan keras. Sementara sahabat-sahabat yang lain terdiam terpaku, Sayyidina Umar bin Khattab, si pemilik hati yang teguh, berdiri dan memandang Rasulullah dengan mata yang penuh tanya. Umar berkata, "Ya Rasulullah, apakah saat di kuburan nanti aku akan tetap sebagaimana sekarang ini?" "Ya," jawab Rasulullah. "Kalau begitu," timpal Umar dengan suara yang penuh keyakinan, "demi Allah akan aku lawan kedua malaikat itu." Suasana majelis tiba-tiba menjadi hening, kecuali desir angin yang seolah-olah turut meresapi kata-kata dari dua insan yang mulia ini. "Umar," sahut Rasulullah, "kelak Allah akan memberi kekuatan kepada orang-orang yang beriman. Berbuat baiklah selalu, dan Allah akan melindungimu." Sepeninggal Rasulullah, Sayyidina Umar berdiri tegak di depan kaum muslimin untuk mengingatkan mereka tentang hidup setelah mati dalam khutbahnya. Wajahnya tegas, pandangannya tajam, tapi ada sedikit kelembutan yang muncul saat dia berbicara tentang topik hari ini, yaitu alam kubur dan malaikat munkar dan nakir. Sayyidina Umar berkata, "Kaum muslimin, Rasulullah telah bersabda tentang dua malaikat yang akan mendatangi kita di alam kubur, munkar dan nakir. Bentuk mereka menyeramkan, tapi ingatlah, mereka hanyalah ujian untuk kita." Seusai khutbah, Sayyidina Umar berjalan menyusuri masjid, melihat para sahabat dan umat Islam yang tengah beribadah. Dia didekati oleh putranya, Abdullah. Abdullah berkata, "Wahai ayah, khutbahmu hari ini sangat menggugah. Tapi, bolehkah aku bertanya?" "Tentu anakku, apa yang ingin kamu tanyakan?" "Adakah cara untuk mempersiapkan diri menghadapi munkar dan nakir?" Sayyidina Umar tersenyum, "Ini pertanyaan yang baik. Ingatlah selalu, keimanan dan amal soleh adalah kuncinya. Jika hatimu bersih dan penuh dengan cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tapi ayah, bagaimana jika mereka menakutkan? Apakah kita bisa berbuat sesuatu?" Umar menatap mata putranya dengan serius. "Jika Allah mengizinkan, aku akan menceritakan kepadamu kelak, ketika aku sudah berhasil melewatinya." Abdullah terdiam, terpesona oleh keberanian dan keimanan ayahnya. Beberapa tahun kemudian, di hari-hari akhir kehidupan Sayyidina Umar, dia memanggil putranya, Abdullah. Wajah Umar tampak lesu, tapi penuh dengan cahaya keimanan. Umar berbisik, "Abdullah, dengarlah wasiat ayahmu ini. Kita tak pernah tahu apa yang akan terjadi di alam kubur. Ingat selalu Allah, karena kelak Ia akan melindungimu." Abdullah menyahut dengan mata berkaca-kaca, "Ayah, insya Allah aku akan mengingatnya." "Tapi, apakah ayah tidak takut menghadapi munkar dan nakir?" Umar tersenyum, "Siapapun mereka, Allah lebih besar nak." Abdullah merasa sejuk mendengar jawaban itu. Tak lama kemudian, Sayyidina Umar menghembuskan napas terakhirnya. Kota Madinah seakan kehilangan salah satu tiangnya. Namun semua orang tahu, perjalanannya belum berakhir, sebuah perjalanan baru di alam kubur baru saja dimulai untuk Khalifah Agung ini. Beberapa malam setelah pemakaman Sayyidina Umar, Abdullah mengalami mimpi yang begitu nyata, seolah-olah dia benar-benar berada di alam lain. Dalam mimpi itu, dia berjalan di antara kuburan-kuburan yang dikelilingi oleh bunga-bunga yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Dia merasakan sebuah ketenangan yang tak terjelaskan. Abdullah dalam hati bergumam, tentu ini adalah barzah. Dia terus berjalan, hingga menemukan sebuah kubur yang begitu familiar. Di atasnya tertulis, "Di sini beristirahat Sayyidina Umar bin Khattab, Amirul Mukminin." Mata Abdullah kembali berkaca-kaca, dia sambil berucap, "Ya Allah, ini kubur ayah." Tiba-tiba, dari belakang batu nisan, seorang sosok muncul. Abdullah menoleh dan hatinya langsung berdesir. Ternyata itulah Sayyidina Umar, ayahnya, dalam penampilan yang lebih muda dan lebih bercahaya. Umar dengan suara lembut berkata, "Abdullah, apakah engkau datang untuk bertanya?" "Ya ayah," jawab Abdullah terbata. "Bagaimana keadaanmu di alam kubur ini?" Umar tersenyum sambil berkata, "Aku didatangi oleh dua malaikat, Munkar dan Nakir. Mereka bertanya kepadaku, siapa Tuhanmu dan siapa nabimu?" Aku jawab, "Tuhanku Allah dan Nabiku Muhammad."
Abdullah menangkap kelegaan dalam mata ayahnya, tapi dia merasa ada lebih dari itu. Abdullah penasaran, dan kemudian ayah. Sayyidina Umar merenung sejenak, lalu aku membalas mereka dengan pertanyaan, wahai Munkar dan Nakir, siapa Tuhan kalian? Abdullah penuh penasaran bertanya, wahai ayah, benarkah itu? Lalu apa yang mereka katakan? Umar melanjutkan, mereka saling berpandangan satu sama lain, dan salah satunya berkata, ini adalah Umar bin Khattab. Lalu mereka pergi meninggalkanku. Abdullah terdiam, mengolah setiap kata yang baru saja dia dengar. Ia memeluk ayahnya erat dalam mimpi itu, seolah-olah tak ingin melepaskannya lagi. Sebelum mimpi itu berakhir, Umar berpesan, ingatlah selalu, Allah itu lebih dekat daripada urat leher kita. Percayalah, ia akan membebaskan orang-orang beriman dari segala kesulitan, bahkan di alam kubur sekalipun. Abdullah terbangun dengan rasa kebahagiaan yang tak bisa dijelaskan. Meski itu hanya mimpi, dia merasa seolah-olah dia baru saja bertemu dengan ayahnya, dan mendapatkan pelajaran yang sangat berharga, bahwa iman dan kepercayaan kepada Allah bisa membawa kita melewati ujian-ujian yang paling menakutkan sekalipun. Di suatu dimensi yang tak terjangkau oleh pikiran manusia, Munkar dan Nakir duduk di sebuah ruang yang diisi cahaya keabadian. Wajah mereka tampak serius, seolah-olah memikirkan suatu hal yang begitu penting. Mereka berdua mencoba untuk memahami kejadian yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam tugas mereka. Nakir bertanya, wahai Munkar, apa yang terjadi tadi? Mengapa kita pergi meninggalkan Umar bin Khattab begitu saja? Bukankah tugas kita adalah menanyai semua orang? Munkar menjawab, tidak semua orang harus kita tanya Nakir, karena ada yang memang seharusnya kita tinggalkan. Ingat, dia adalah sahabat Rasulullah yang dikenal dengan keberaniannya, dan paling depan membela Rasulullah. Kita tidak mempunyai wewenang atas orang-orang seperti dia, kecuali dengan izin Allah. Munkar menatap ke jauh, aku merasa, ada sesuatu yang berbeda ketika kita mendekati kuburnya. Itulah kekuatan iman yang kuat, suatu energi yang menggetarkan ruang di sekitarnya. Nakir merenung, mungkinkah ini adalah efek dari iman yang dibawanya dari dunia? Munkar menjawab, bisa jadi, tapi ini lebih dari itu. Kita sebagai malaikat, sudah banyak melihat orang-orang beriman. Namun, ada sesuatu yang spesial dengan Umar, sesuatu yang belum pernah kita rasakan sebelumnya. Nakir mengangguk, kita telah ditugaskan untuk menguji, tapi hari ini kita yang merasa seolah-olah diuji. Allah telah memberikan keistimewaan kepadanya, dan kita harus tunduk pada kehendaknya. Nakir melanjutkan pertanyaannya, namun, bagaimana jika orang lain mengetahui dan juga mencoba balik menanyai kita seperti Umar? Munkar tersenyum tipis, mereka bisa mencoba, tapi tidak semudah itu. Keberanian untuk menanyai kita seperti yang dilakukan Umar, datang dari keimanan dan pengetahuan yang kuat, sesuatu yang tidak dimiliki oleh semua orang. Munkar melanjutkan, Allah adalah sebaik-baik pemberi ujian, dan ini adalah sebuah pelajaran untuk kita juga. Nakir bertanya, sebuah pelajaran? Ya, jawab Munkar, bahwa di hadapan iman yang teguh, segala bentuk ujian akan kalah. Bahkan kita yang berada di posisi sebagai penguji, juga bisa merasakan kekuatan iman seseorang. Itu menunjukkan kebesaran Allah, dan betapa pentingnya iman dalam menghadapi segala bentuk ujian, termasuk kematian. Nakir memandang Munkar dengan mata yang berbinar, subhanallah, sungguh kita telah menyaksikan sebuah mukjizat hari ini. Ya, sebuah mukjizat yang menunjukkan bahwa kekuatan iman bisa melampaui segala batas, bahkan batas antara kehidupan dan kematian, kata Munkar mengakhiri dialog mereka dengan sebuah nota kebijaksanaan. Beberapa hari setelah mimpi itu, Abdullah memutuskan untuk membagikan pengalaman dan pelajaran yang ia terima kepada sahabat-sahabat dan keluarganya. Dengan perasaan yang bergetar, ia menghadap mereka di sebuah majelis ilmu yang diadakan di masjid. Ia lalu berkhutbah, saudara-saudaraku, aku bermimpi bertemu ayahku, Sayyidina Umar, dan mendengar sebuah kisah yang sungguh menakjubkan. Dengan penuh emosi, Abdullah menceritakan seluruh kisah, dari pertemuan awal dengan ayahnya di alam mimpi, hingga dialog yang terjadi antara Sayyidina Umar dan malaikat Munkar dan Nakir. Semua yang hadir merasakan getaran dalam hati mereka. Air mata mengalir, tangan-tangan terangkat memohon kepada Allah. Subhanallah, ucap salah seorang sahabat setelah Abdullah selesai berbicara, ini adalah bukti kekuatan iman dan ketakwaan. Sungguh benar, iman adalah pelindung terkuat kita. Abdullah menimpali, tak hanya itu, kita juga belajar bahwa iman yang kuat tak hanya mempengaruhi diri kita, tetapi juga orang-orang dan makhluk di sekitar kita.
Bahkan malaikat Munkar dan Nakir sendiri merasakan kekuatan iman ayahku. Ini adalah sebuah pelajaran tentang kekuatan spiritualitas dalam menghadapi ujian-ujian kehidupan. Majelis itu berakhir dengan doa bersama, memohon kekuatan iman dan ketakwaan agar bisa menghadapi ujian dunia dan akhirat. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah like dan subscribe semoga masuk surga.